Jumpa lagi di Ribu TV, ini adalah Asus ExpertBook P5 keluaran 2024 yang sudah langsung pakai Intel Lunar Lake. Sedemikian spesialnya, selama Computex ini dia langsung ditandatangani nih sama Pat Gelsinger, CEO-nya dari Intel. Kenapa sangat spesial ya sampai ditandatangan kayak begini? Oke, mari kita langsung bahas saja yang satu ini ya. Ya, selama Computex 2024, Asus memamerkan laptop ExpertBook P5 atau P5 terbaru yang merupakan laptop bisnis pertama mereka yang dilengkapi dengan prosesor Intel Core Ultra terbaru yang codename-nya adalah Lunar Lake yang baru saja diumumkan di ajang ini. Tapi di video ini kita nggak akan bahas panjang lebar mengenai prosesor Lunar Lake ya, kan sudah ada videonya. Kalau kelewatan berarti mungkin kalian belum subscribe. Udah ada tuh pembahasannya tentang Lunar Lake lengkap ya. Yang jelas andalan dari prosesor Intel Lunar Lake di laptop ini salah satunya adalah peningkatan kemampuan NPU yang sekarang menurut Asus sudah mencapai 45 TOPS. Tapi nggak cuma itu aja, karena laptop ini dikatakan punya triple AI engine architecture yang diklaim oleh Asus mampu menghasilkan kemampuan komputasi AI hingga lebih dari 100 TOPS melalui gabungan dari kinerja CPU, GPU, dan NPU-nya. Jadi ini bakal membuat fitur-fitur AI untuk menunjang berbagai urusan bisnis pada laptop ini jadi makin lancar. Tentunya fitur AI-nya offline ya, tanpa internet. Nah, Asus sendiri menjanjikan beberapa fitur AI di laptop ini yang dikatakan bisa menunjang beberapa urusan bisnis seperti transkrip untuk mengubah rekaman suara ke dalam bentuk teks, watermark untuk menandakan hak cipta sebuah dokumen, semantic search untuk fitur pencarian yang lebih canggih, lalu noise cancelling untuk mengurangi kebisingan saat meeting, meeting summary untuk menyimpulkan hasil meeting, dan dokumen summary untuk merangkum sebuah dokumen. Jadi fitur AI yang dijanjikan Asus di laptop ini memang cukup banyak dan benar-benar cocok nih untuk menunjang beragam urusan bisnis. Dan ingat ya, fitur AI-nya bisa dijalankan secara offline. Jadi ini akan membantu sekali untuk para pelaku bisnis dalam melakukan beragam pekerjaan kantoran bahkan di tempat yang koneksi internet terbatas sekalipun. Dan yang paling penting lagi, kita nggak perlu sharing data-data bisnis kita ke online. Ya, untuk desainnya, laptop ini menggunakan form factor clamshell. Jadi simple tapi elegan dengan logo Asus ExpertBook di bagian bawah layar serta di bagian punggungnya. Untuk demo kali ini hanya ada satu yang menurut kami ini terlihat silver ya sebetulnya ya. Nah, bodinya ini menggunakan bahan aluminium yang membuatnya terasa kokoh. Untuk bobotnya ada di kisaran 1,3 kg, jadi cukup ringan saat diangkat ya. Laptop ini juga sudah punya sertifikasi Military Standard 810H yang artinya punya durabilitas yang tangguh. Keyboard dari laptop ini punya keycap yang ukurannya dikatakan 12,24% lebih besar dibandingkan yang terdahulu. Wah, biar lebih nyaman nih ngetiknya ya. Untuk key travelnya diklaim Asus ada di 1,5 mm, jadi cukup dalam. Jadi bener-bener nih, ngetik harusnya enak pakai ini. Kalau diperhatikan, tombol F1 sampai F4 di laptop ini agak beda dengan tombol function lainnya. Di tombol tersebut, Asus memberikan aksen warna biru untuk beberapa fungsi yang sering digunakan ketika melakukan meeting secara online. Tombol F1 untuk mute speaker, F2 untuk mengecilkan suara volume, F3 membesarkan volume suara, dan tombol F4 untuk menonaktifkan mikrofon. Jadi, keyboardnya memang dirancang Asus agar nyaman digunakan untuk kebutuhan bisnis. Sedangkan untuk layarnya, laptop ini punya layar 14 inci dengan rasio 16:10, resolusinya di 2,5K dengan refresh rate 144 Hz. Laptop bisnis 144 Hz ya. Sayangnya Asus belum bisa membocorkan panel apa yang digunakan oleh layar ini. Layar laptop ini juga bisa dibuka lurus 180 derajat seperti ini ya. Ini bakal memudahkan kita kalau presentasi di atas meja. Tinggal buka layarnya seperti ini kalau mau menampilkan slide presentasi ke lawan bicara. Engsel layarnya juga jadi lebih aman dari kemungkinan rusak karena nggak sengaja terdorong gitu misalnya. Untuk speakernya terletak di sisi kiri dan kanan di bagian bawah laptop. Speaker-speaker ini sudah dilengkapi dengan solusi audio Dolby Atmos. Sepertinya sih speaker-speaker ini nggak cuma bagus untuk presentasi aja ya. Bisa jadi ini juga akan mantap kalau digunakan untuk nikmatin konten. Soalnya sih biasanya Dolby Atmos itu menawarkan pengalaman menikmati konten yang cukup asik. Tidak hanya desain dari luarnya aja yang menarik, Asus juga mendesain bagian dalam dari laptop ini dengan sangat baik. Mereka merancang beberapa komponen seperti baterai, modul Wi-Fi, dan juga SSD supaya dapat dibongkar pasang dengan mudah. Jadi kalau ada kerusakan, komponen-komponen tersebut bisa diganti dengan mudah. Maintenance jadi gampang nih. Nah, laptop ini menggunakan sistem pendingin yang terdiri dari satu buah kipas serta satu heat pipe dan membuang udara panas ke arah belakang bawah. Jadi udara panasnya tuh nggak kena kemana-mana seperti ke layar gitu misalnya ya. Aman ini. Asus sendiri belum membocorkan berapa kapasitas baterai yang dimiliki oleh laptop ini, tapi berdasarkan unit yang kita lihat, baterainya terlihat memiliki kapasitas 63 Wh, sudah mencukupi untuk laptop bisnis. Dari sisi RAM-nya, laptop ini RAM-nya lumayan masif ya, paling nggak untuk yang ada saat ini, di 32 GB.
Sementara itu untuk storage-nya dia menggunakan SSD PCIe Gen 4 dengan kapasitas sampai dengan 3 TB dan laptop ini sendiri sudah memiliki 2 slot M.2 yang terdiri dari satu slot untuk SSD M.2 yang 2280 yang ukuran normal panjang itu dan satu lagi untuk M.2 yang pendek yang M.2 2230. Nah, kalau dilihat di sini, kedua slot M.2-nya by default sudah langsung diisi oleh SSD ya. Jadi kita nggak tahu nih yang mana yang akan jadi SSD utama di laptop ini. Atau mungkin konfigurasi emang langsung keisi dua-duanya. Atau terisi cuma satu ya. Nanti kita lihat di produk yang sudah jadinya ya. Kalau ini kan masih yang dipamerkan di awal banget. Seharusnya sih SSD ukuran 2280 ini jadi SSD utama. Karena SSD yang ukuran besar ini lebih umum ditemui di pasaran dan performanya biasanya lebih tinggi. Tapi bukan berarti SSD yang 2230 yang kecil itu juga jadi susah dicari ya. Kalau mau dicari tentunya bisa, tapi opsinya memang tidak akan sebanyak yang SSD M.2 2280. Nah, beralih ke konektor. Pada sisi kiri kita lihat ada konektor Thunderbolt, ada port HDMI, port USB-A, port USB-C, dan audio jack. Sementara kalau di sisi kanan ada Kensington Lock dan ada port USB-A. Nah, tentunya kehadiran Kensington Lock di laptop ini akan membuat laptop ini jadi makin aman ya, karena jadi nggak mudah dicuri. Tinggal cari kuncinya aja. Dan secara keseluruhan untuk laptop yang setipis ini, konektornya tergolong cukup lengkap. Kita masih dapat 2 USB-A yang besar-besar, serta ada port HDMI yang ukuran normal juga. Port HDMI ini tentunya akan sangat berguna kalau kita mau presentasi ya, pakai layar eksternal atau pakai proyektor. Untuk OS-nya, laptop ini menggunakan Windows 11 Pro atau Windows 11 Pro dan sudah dilengkapi dengan Windows 11 Secured Core PC Framework dan NIST 155 Commercial BIOS untuk keamanan ekstra di dalam sistem operasinya. Terdapat juga opsi keamanan biometrik berupa fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power di laptop ini, serta ada kamera infrared yang tentunya sudah support Windows Hello. Seharusnya webcam ini akan bisa memanfaatkan Windows Studio Effect ya. Itu loh, yang background blur dan lain-lain itu ya. Apalagi kan udah ada NPU kencang di laptop ini. Jadi kita harusnya bisa memanfaatkan conference call pakai Windows Studio Effect dengan bantuan NPU untuk tidak membebani CPU dan GPU. Nah, di sini Asus menjanjikan layanan after sales kelas bisnis seperti garansi 3 tahun serta on-site service untuk para pemegang laptop ini. Tentunya untuk kantoran ini sangat menguntungkan sekali ya, garansinya panjang, jadi pastinya ada kantor-kantor yang akan suka dengan yang satu nih, garansinya panjang dan untuk servis juga jadi mudah, kan on-site service. Ya, laptop bisnis dengan prosesor Lunar Lake pertama dari Asus ini kabarnya akan segera hadir di paruh kedua tahun 2024 ini, dan ini maksud kami adalah hadir di Indonesia. Ya, jadi gimana? Spesial kan? Beneran spesial yang satu ini memang. Nggak heran, pakai ada tanda tangannya Bapak CEO-nya Intel sendiri langsung di sini. Nah, kalau menurut kalian sendiri spesialnya di mana? Coba tulis di kolom komentar dan kita bahas di situ. Saya Didi Irfan, Jaga TV.